pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Kan, Jason, selamat pagi. Oh iya, kita udah siaran. Kamu jangan tiru Donald Trump dong, presiden. Walaupun sekelas presiden, ternyata mungkin itu misinterpretasi kali ya, maksudnya seperti ini. Tapi malah enggak. Ngelengos aja ya. Itu kemudian jadi perhatian warganet ya. Kenapa kok bukannya dianggap menghargai, tapi malah justru melengos? Itu justru dianggapnya banyak orang tuh disrespectful. Apalagi itu kan Perdana Menteri baru. Ya sih, tapi tetap harus kita cari tahu. Jadi itu kenapa ada gestur seperti ini, kan mungkin dipersilakan maju. Tapi pas diajak ngobrol, udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada gitu. Apa mungkin lagi nggak fokus aja mungkin dalam Trump ya. Mungkin terlalu banyak agenda begitu ya pemirsa. Tapi yang jelas hari ini Selamat Pagi Indonesia bersama saya Jason Sambo dan rekan saya Valencia Melvisi. Ada sejumlah agenda informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Termasuk yang hot-hot ada Nikita Mirzani yang kemarin sudah dapat vonisnya ya. Betul. 4 tahun penjara pemirsa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare sekaligus dokter Reza Gladys. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Nikita terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang dan pemerasan. Selain pidana penjara, Nikita juga dikenakan hukuman membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi pidana kurungan selama 3 bulan. Ya memang sebelumnya jaksa penuntut umum ini menuntut Nikita Mirzani itu sebenarnya 11 tahun penjara. Jadi lebih tinggi ya tuntutannya dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus ini. Tapi kemudian divonis 4 tahun. Nah atas putusan itu Nikita Mirzani menyatakan nantinya akan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi selain putusan vonisnya yang selalu mencuri perhatian netizen adalah tampilan Nikita Mirzani yang kalau ke persidangan itu selalu tampil all out ya. Oke, selanjutnya pemirsa, ada yang masih ingat soal kasus Ashanti dengan mantan karyawannya? Ingat? Mantan karyawan Ashanti sudah ditetapkan sebagai tersangka ya di Polres Tangerang Selatan. Kita akan lihat pemirsa. Nah kita lihat ini pemirsa, inilah mantan karyawan Ashanti Ayu Hairun Nurisa yang dalam pemeriksaan dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 2 miliar rupiah dan pemalsuan tanda tangan. Dan informasi terbarunya, Ayu ini atau ex-asisten Ashanti ini sudah ditahan di Polres Tangerang Selatan ya Valen. Jadi kuasa hukum Ayu, Rusli Effendi, mengatakan kalau kliennya sudah siap menghadapi proses hukum dan belum bisa memastikan terkait rencana pengajuan penangguhan penahanan. Sementara itu, dari sisi Ashanti, ia mengapresiasi tindakan polisi karena menurut Ashanti, mantan karyawannya tersebut sudah seharusnya diperiksa dan kemudian ditetapkan ya sebagai tersangka karena kasusnya sudah berjalan selama 5 bulan lamanya. Betul, dan sebelum melaporkan Ayu, Ashanti ini awalnya memang ingin proses ini berjalan secara kekeluargaan. Namun lantaran tidak ada niat baik dari terlapor, maka Ashanti memutuskan jalan akhir untuk melanjutkan proses hukum tersebut. Kita akan sama-sama kemudian mendengarkan kembali apa yang disampaikan Ashanti menanggapi terkait jalannya kasus ini. Ya, kan semua proses hukum kan ada proses hukum yang memang dari itu kan dari bulan Mei kan aku udah melaporkan. Jadi kalau sekarang Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan prosesnya, ya ada prosesnya ya. Aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan. Kita tinggalkan pemirsa kasus Ashanti, kita masih merayakannya, masih ada semburat-semburat peringatan Hari Sumpah Pemuda yang sebenarnya itu kita rayakan kemarin. Dan dalam peringatan tersebut Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan ucapan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97. Jadi dalam pidatonya Presiden mengingatkan kalau semangat Sumpah Pemuda bukan hanya simbol sejarah saja, tapi ini adalah panggilan moral untuk terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan kita. Nah Presiden menegaskan penting peran generasi muda sebagai motor penggerak kemajuan bangsa. Kita akan simak pemirsa apa yang disampaikan Presiden berikut ini. Pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin,
rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itulah pesan Presiden Prabowo Subianto untuk kita, kaum muda. Kamu masih muda kan? Masih muda. Mikirin utang nggak? Itu lagi, ada lagi masalahnya kalau utang saya aja saya udah pusing. Kalau mikirin utang negara tambah pusing nggak Om Valen? Iya kan? Jangan khawatir. Kenapa Jangan tuh? khawatir. Jangan khawatir pemirsa kalau bicara soal utang negara yang kian banyak. Kata Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, masyarakat tidak perlu khawatir. Iya, ini katanya sih begitu ya. Tapi setidaknya memang kalau kita melihat pada bulan Juni 2025, catatan utang pemerintah itu mencapai 9.138 triliun rupiah. Dan melalui diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indef, bendahara negara tersebut menyebut bahwa kondisi fiskal Indonesia sebenarnya dengan hutang segitu itu masih terkendali untuk menuntaskan kewajiban pembayaran hutang katanya. Oh, oke. Jadi itu sebenarnya ya, Menteri Purbaya juga ikut menyinggung dua indikator utama. Ada rasio utang terhadap PDB atau debt to GDP ratio, serta rasio defisit terhadap atau defisit to GDP ratio nasional yang masih di bawah batas. Itu alasannya mengapa dikatakan tidak perlu khawatir oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kita akan dengarkan pemirsa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan berikut ini. Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya, maksud bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Kayak mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita dua, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya dua itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya, untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura ya 100% ya, hampir gede banget. Besar. Betul. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik. Jadi itu alasannya tadi kalau dikatakan Menteri Purbaya aman-aman saja. Tapi kalau yang ini nggak aman biasanya. Ini nggak aman, bikin kita kesal. Tapi di sisi lain aduh kok miris ya. Ini mirisnya kenapa Valen? Karena ada seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta yang justru kecanduan judi online. Kok bisa ya umur segitu udah kecanduan judi? Itu dari judi online kemudian kelilit pinjol. Biasa. Jadi kalau kita lihat ya, ini memang kasusnya bermula pemirsa dari kebiasaan siswa tersebut bermain game online yang mengharuskan top up uang. Terus kemudian ini berkembang menjadi judi online. Tapi selain pinjaman online atau pinjol, pelajar tersebut juga diduga seperti kata Valen tadi melakukan pinjaman uang bahkan kepada teman-temannya. Jadi nggak cuma, jadi semua orang dipinjemin ya. Tidak online tapi setiap kali ngelihat siapa pinjam duit gitu ya. Iya, makanya. Nah, sekarang utang membayar pinjol itu membuatnya takut untuk ke sekolah pemirsa. Yang akhirnya siswa itu bolos lah ujung-ujungnya karena malu. Ketemu sama teman belum bisa bayar utangnya. Nah, Kadis Dikpora Kabupaten Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan kalau siswa itu saat ini sedang dalam pengawasan yang intensif. Ia mengingatkan untuk orang tua mengawasi anak dengan baik karena sekarang sangat riskan yang namanya judi online dan juga pinjol ini menarik perhatian anak-anak sampai akhirnya mereka bergabung ke sana. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Disdikpora Kulon Progo berikut ini. Sekarang ini sudah berproses teman-teman dinas sosial pendampingan tadi. Mereka mengasesmen baik orang tua, kemudian siswanya. Mengapa kok sampai kecanduan judi online. Barangkali ini memang fenomena gunung es, ya coba nanti kami akan lebih intens lagi untuk lebih komunikasi lagi dengan sekolah. Dan sekolah ini kami minta juga kegiatan parenting dengan orang tua itu lebih diintensifkan lagi. Karena yang paling berperan adalah memang sebenarnya
orang tua. Karena pendidikan yang pertama itu kan di keluarga, kedua baru di sekolah. Dan kepedulian lingkungan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.